Atas filmnya, silakan lanjutin. Selamat atas penghargaannya. Thank you. Terbaik. Mungkin seperti apa sih Kak mendapat penghargaan tersebut? Kalau senang pasti senang ya, karena diapresiasi dengan jurinya, dengan orang-orang yang dengan penonton dan teman-teman yang udah percaya sama gue. Tapi sebenarnya penghargaannya lebih buat film itu sendiri. Bagaimana film kan sebenarnya menjadi nada zaman, dan filmnya sedang membicarakan tentang seseorang dan hidupnya gitu. Jadi itu sebenarnya penghargaannya buat orang tersebut yang telah ada. Itu film apa sih Bim? Tapi Sri Mulat. Oh Sri Mulat. Oh, artinya Kakak kan masuk ke dalam film itu berhasil untuk membawakan karakter gitu. Siapa sih Kak dengan keberhasilan Kakak gitu diakui dengan keberhasilannya? Kata teman saya, piala tuh penghargaan itu sebenarnya racun. Dia penawarnya adalah rasa bersyukur. Jadi pasti kita harus minum penawarnya aja. Jadi harus bersyukur terhadap diri sendiri dan orang-orang yang udah percaya sama usaha ya, tidak akan mengkhianati hasil. Berarti beban gak sih dalam artian nanti memberikan yang terbaik di film next film? Sebenarnya beban sih enggak, gue cuma kerja aja gimana caranya kerja gue yang selalu maksimal, selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan apa yang diinginkan oleh para filmmaker, dan gue pun menciptakan bagaimana selaras dengan filmmaker yang lain. Ya, tapi kan lu sendiri jadi gaping juga berat juga perjuangannya. Kayak ngerasa usaha lu kebanyakan hasilnya pialanya. Sebenarnya itu udah terbayarkan lama dengan orang menerima bagaimana gue bukan miscasting aja udah cukup gitu. Kayak ketika miscasting kan rasanya film pasti jadi berantakan, ini salah castingnya gitu. Tapi orang udah terima dengan kayak oh iya dia nggak apa-apa, jadi gue pengen aja udah terbayarkan sehingga ada penghargaan. Ada nggak sih mungkin fun fact perjuangan Kakak ketika memerankan satu peran penghitungan jadi dia pun ataupun di peran film yang lain gitu? Fun fact-nya ya dalam membuat karakter gue selalu nyari gue sukanya di bagian mana nih dalam karakternya, dan gue percaya setiap karakter itu bisa membawa value sendiri terhadap penontonnya kan. Jadi ya sih itu efeknya. Termasuk memilih peran-peran yang out of the box, gimana tuh Kak? Enggak sih, sebenarnya aku nggak milih peranan yang out of the box. Kadang-kadang memang ditawarinnya perannya kayak gitu aja. Ini kayaknya Bio bisa nih main yang aneh-aneh gitu, karena orangnya aneh. Iya. Jadi emang dapetnya kebetulan yang out of the box. Kayaknya aku main yang mainstream malah agak nggak cocok kali orang mikirnya. Nggak tahu juga. Gue terima penghargaan apa sih yang dapetin? Dapat Indonesia Movie Awards. Pemeran utama gitu. Dan itu mungkin jadi piala pertama sepanjang karir lu gitu atau seperti apa? Gue pernah juara puisi pas SD kelas 5. Beneran nih gue baca surat apa ya, gue lupa surat apa dijadiin bahasa Indonesia, terus gue menang juara puisi. Apalagi ya? Enggak sih, sisanya gue gak pernah juara. Oh pernah sekali di film yang sama, karakter yang sama, cuma itu piala ketiga kayak. Itu piala ketiga. Oh pernah Olimpiade Matematika SMP ya, menang juga. Tapi maraton dihitung lagi ya, maraton. Ya. Jadi ya kalau nanya piala ya ada lah, medali sama piala. Berarti Biowan dulu termasuk berprestasi juga di sekolah. Enggak. Nah itu matematika kan pintar. Kebetulan aja nggak ada pilihan lain. Kayaknya pesertanya dikit gue doang. Itu penghargaan di dunia keaktoran itu doang ya atau enggak ada sebelumnya udah ada. Ya, itu tadi film yang sama tapi penghargaan itu. Dia back itu penghargaan waktu SD, SMP, SMA. Karena orang banyak yang nggak tahu ternyata pernah juara matematika. Benar, matematika, juara puisi, apalagi ya. Itu waktu SMP? Ya udah itu aja sih kayaknya. Dari dunia akademik terus tiba-tiba di dunia hiburan seperti sekarang gitu. Jadi siapa sih Kak
Suka akademik dia. Beda aja sih, hidup gue sama aja, jalanin aja hidup ini kita dari flow. Karakter-karakter yang paling susah gitu kak, kan tadi kata kakak bilang aneh-aneh gitu karakternya, apa sih mungkin yang paling berkesan dan paling susah untuk memasuk karakter itu? Semua karakter menurut aku susah ya, aku orangnya nggak bisa diem soalnya, sedangkan semua karakter harus jadi kayak orang yang kayak pendiam dan normal, mengikuti dialog yang ada di script. Jadi apa yang paling susah ya? Oh mungkin ada film yang belum tayang tapi aku jadi cewek ceritanya. Jadi itu paling susah karena gue jadi ngerti kenapa cewek itu marah-marah mulu. Capek man, gue bayangin make up aja 2,5 jam, terus pakai heels setiap hari. Gue bayangin cewek harus cantik setiap saat, capek. Jadi kalian utamanya buat para cewek-cewek. Saya itu termasuk berpengaruh sama gaya style kamu juga nggak sih kak, dari banyaknya pengalaman karakter-karakter film gitu? Jujur enggak sih. Menurutku karakter-karakterku lumayan membosankan, bajunya nggak ada yang ekstravagan. Jadi bajuku dan styleku sendiri emang karena akunya aja yang sukanya kayak gini. Apa sih mungkin kalau lebih dispesifikin style dari fashion kamu sendiri apa gitu? Nggak ada, aku nggak ngikutin siapa-siapa. Jadi kalau bisa orang ngikutin aku, lu stylenya mirip Bio kan. Jadi gue nggak ngikutin orang. Butuh berapa lama sih Bio untuk men-style baju dan lain? Itu memori kolektif aja dari kecil, ngeliatin orang pakai baju kayak apa dan gimana caranya biar nggak kayak orang lain. Kayak tadi di press kan juga dengan sarung tangannya kan gak semua orang gitu Pede gitu, memiliki style seperti kamu. Gimana tuh kak? Tadi kebetulan ada tas di sarung tangan. Ya ada sarung tangan di tas. Kembali. Ada sarung tangan di tas. Jadi kayaknya lucu nih kalau pakai ah gitu. Biar nggak kosong-kosong aja tangannya. Tangannya jelek soalnya. Ada kiblat gak sih kak? Kiblatnya apa Mekah? Sholat dong. Kiblatnya apa Mekah men? Gimana lu mau dari kiblat lain? Bahaya juga. Fashion. Oh nggak ada. Aku pengennya aku yang jadi kiblat fashionnya. Jadi orang-orang luar sana ngikutin aku aja. Suka thrifting nggak sih dia untuk nyari? Enggak, aku sukanya custom. Jadi aku nyari brand lokal yang menurutku oh ini layarnya bagus, mereka jadi bagus. Baru aku kayak approach mereka atau stylist aku yang approach mereka untuk bikin desain yang sesuai mau aku kayak gimana. Berarti setiap kali ada event satu baju satu custom atau Iya. Mau beli? mau enggak? Ada tuh bajunya masih ada semua di rumah tuh. Mau beli? Itu spend money berapa maksudnya ada budget nggak sih? Tergantung dari desainer sendiri sih dan brandnya. Kadang-kadang ada yang dari kayak 3 jutaan sampai kayak 15 jutaan, 20 jutaan juga ada. Paling mahal 20 juta. Paling mahal 20 juta tuh aku udah kayak wah minder nih, enggak deh nggak jadi. Kok 20 juta mahal juga ya, enggak jadi. Tapi kalau ditotalin misalnya yang kayak sampai sepatu apa segala macam mungkin ada. Kak Bia tadi disinggung perihal sarung tangan karena masalah tangan. Kenapa mungkin kak? Tangannya ada 2 doang. Pengennya ada 4. Maksudnya tadi pengen menutupi pakai sarung tangan. Kenapa mungkin kak? Enggak apa, emang ada aja di tas, jadi mungkin biar nggak kosong gitu. Ih, lucu ya di sarung tangan. Berarti kamu selalu bawa barang-barang random di tas kayak apa gitu? bawa banyak. Bawa apa ya? Lupa. Lu mau ke tas gua bawain tas gua. Boleh balik ke Ya udah. Kak Bia masih mau main film apa namanya untuk karakter yang ini nih? Mau nyoba? Lagi apa sih kak? Karakter yang digali lagi nggak ada sih sebenarnya. Aku sebenarnya cuma pengen Indonesia tuh perfilmannya makin variatif, jadi gue bisa main yang lebih random kayak gue mau jadi naga gitu atau mau jadi apa ya, maksudnya kan ada tuh kayak kalau kita ngelihat di luar ada yang jadi Smoke, si Benedict Cumberbatch jadi naga beneran gitu loh, emang beneran dilakuin karena pakai teknologi yang udah ada gitu. Jadi gue pengennya Indonesia semoga bisa nyampe sana secepatnya karena gue pengen karakter-karakter yang kayak gitu. Tapi kan masuk untuk ke dalam suatu karakter pasti butuh waktu dan juga. Betul, gue juga nggak bisa ngebayangin sih jadi naga itu latar belakang hidupnya kayak apa. Jadi itu dia yang sebenarnya gue pengen cari, gimana caranya kita membuat karakter yang kita nggak tahu latar belakang hidupnya kayak apa. Kalau lu jadi semut, lu nggak tahu kan kayak lu memperlakukan ratu lu tuh seperti apa, lu berkomunikasi dengan semut lain seperti apa. Kalau kita nonton film semut gitu kan kayak seru banget ya mereka ngapain, tapi gimana cara ngomongnya gitu. Risetnya gimana tuh kak? Atau Itu sampai dia, masa lu mau latihan semut kayak 2 bulan latihan semut aja ya kan males juga. Tadi gimana kak biasanya kalau riset kayak bisa dapat karakter yang emang baru hal baru untuk Kak Bia gitu, untuk butuh waktu Selalu berapa lama dan kalau beberapa lama ya tergantung dari PH-nya, tapi selalu balik lagi ke fondasinya
ujungnya kita cari langkah terdekat dalam observasi bagaimana kita melihat misalnya lebah tadi ya, lebah itu bekerja seperti apa, terus dia motivasinya apa dan lain-lain. Jadi kita tahu fondasi-fondasi tersebut dia bisa ngejalanin perasaan. Tapi ada nggak karakter yang susah untuk keluar dari karakter itu setelah selesai? Kalau kita melakukannya dengan benar, menurutku enggak sih, enggak ada yang susah untuk keluar karena kita udah tahu sebenarnya jati dirinya seperti apa. Kayak gue Bio sekarang orangnya kayak gini gitu. Ya, gue akan ingat oh Bio orangnya kayak gini ya udah. Paling distorsi realita aja yang kayak akan bikin lebih susah. Gitu. Tapi mungkin hal-hal positifnya pasti diambil ke dalam kehidupan kakak. Ada nggak sih mungkin dari salah satu karakter dan akhirnya tuh melekat jadi ke Kak Bio? Mungkin secara gue nggak sadarin ada ya, karena secara nggak gue sadarin oh iya ini karakternya keren juga, gue ambil lah gitu. Biar gue keren, gue kan nggak keren-keren banget. Atau misalnya kayak Gepeng tadi, ya lucu juga, gue pengen ambil lah biar gue lucu juga gitu. Gue kan nggak lucu banget. Atau kayak Ganing sekarang, dia orangnya green flag banget, kayaknya jadi green flag seru juga, jadi cowok yang baik-baik ya. Makanya mulai sekarang gue kalem aja. Kalemnya gimana tuh kak? Mungkin yang sesuai dari Gani tadi yang diambil. Kenapa? Kalemnya kan tadi bilangnya mau kalem dan ngikutin dari karakter yang diganti. Iya, sesuai dengan apa yang barusan diomongin aja sih. Oke. Kak Bio, kan kecewa banget nggak diajak ke. Enggak kecewa banget, itu bercanda gue. Enggak, gue juga bisa beli sedikit, tenang aja. Maksudnya sebenarnya It's a pengen joke. nggak sih, It's a joke. negara yang pengen dikunjungin buat syuting gitu? Enggak, Indonesia udah terbaik buat syuting, udah Indonesia Masa? terbaik. Iya beneran, lu di Belanda nggak ada warung bro. Beli es teh manis di mana coba? Gue bayangin panas nih anjing, gue haus. Es teh manis di mana? Nggak ada warung tuh, nggak ada. 5.000 nggak ada main di sana, 5 euro lu bayangin 5 euro. Tapi experience-nya kan beda tuh kak. Bener, jalan-jalan aja tapi jangan syuting di sana. Beda. Iya. Gak ada nasi kotak ya? Nggak ada nasi kotak. Oke.